Jua-jua, kita sekarang berada di channel Cakap-Cakap Karo, di mana channel Cakap-Cakap Karo ini akan membahas beberapa poin yang tentunya fokus pada adat kultur budaya dari suku Karo. Jadi itu menjadi poin kita dan ini akan kita lakukan secara reguler berkesinambungan di channel kita, di kanal kita, yaitu Cakap-Cakap Karo. Begitu kira-kira. Jadi pada saat poin hari ini, pada acara kita hari ini, sesi kita hari ini, kita akan membahas mengenai apa saja itu tutur-tutur yang ada pada masyarakat Karo. Seperti kita ketahui, suku Karo itu kental dengan adat budaya dan memiliki budaya tersendiri, baik itu dalam segi bahasa, dalam segi adat, kultur, dan berbagai jenis kehidupan sehari-hari yang khas dengan suku Karo itu sendiri. Sekarang kita coba fokus ke bagian tutur adat budaya Karo, di mana palas atau dasar dari adat Karo itu sendiri adalah itu terdiri dari silima marga. Setelah itu ada tutur rakut sitelu, tutur siwaluh, dan perkadekaden 10-2 tambah sada. Jadi di merga silima, tutur siwaluh, rakut sitelu, dan perkadekaden 10-2 tambah sada itu ada juga tambahannya sebenarnya adalah lebuhen, panggilan. Nah, di mana panggilan itu secara tutur apa panggilannya sesama orang Karo, yang contohnya seperti ermama, ermami, erbibi, erbengkila, ernini, erbulang, erturang, ersilih, erturangku, dan beberapa jenis lainnya. Itu adalah poin dari tutur orang Karo sesama orang Karo itu sendiri. Dan hari ini kita fokus pada pengelebuhan dengan erturang. Nah, jadi turang itu sebenarnya kalau kita kupas lagi lebih dalam, ada lebih jauh lagi, bukan hanya erturang itu antara saudara kandung laki-laki atau kakak atau adik dari perempuannya, tetapi ada lagi jenis-jenisnya. Itulah uniknya suku Karo. Jadi di turang itu ada, tentunya itu seperti saya bilang tadi, adalah antara seorang anak laki-laki dengan kakak atau adik perempuannya, itu adalah turang. Di bagian-bagian turang itu ada juga namanya turang bayu. Jadi turang bayu ini sedikit agak lebih unik dia di dalam kita suku Karo. Kenapa unik? Dia erturang, tetapi dia juga ada jalannya. Dia menjadi seorang impal juga. Sebagai contohnya si A itu marga Tarigan dan si B itu adalah Berutarigan. Tentunya dalam kultur suku Karo yang dimana rakut sitelu, tutur siwaluh, perkadekaden 10-2, dan marga silimanya, di marga silimanya dia tentunya sini menjadi erturang karena si A tadi Tarigan, si B itu Berutarigan. Tapi dia bisa juga berimpal di suku Karo itu. Kenapa? Dia namanya itu adalah impal sepemeren, karena sepemeren ini dia erturang. Bapaknya antara mamak si A dan mamak si B itu dia erturang sepemeren. Tentunya anaknya, apabila anak si laki-laki ini tadi marga Ginting Suka contohnya, saya memiliki senina sepemeren kalak Ginting Suka, dan turang saya tentunya Berutarigan. Pada saat senina sepemeren saya yang marga Ginting Suka, yang saya sepemeren Tarigan dengan Ginting Suka, itu tentunya memiliki anak. Jadi si Ginting Suka tadi memiliki anak perempuan, turang saya memiliki anak laki-laki. Turang saya ini yang mengawininya, yang Berutarigan turang saya tadi adalah mengawininya orang Ginting Suka juga. Jadi tentunya turang saya ini tadi anaknya laki-laki dengan senina sepemeren saya yang Buru Ginting juga, burung ginting munte atau burung ginting sugihan, tentunya ini tidak bisa kita bantah. Mereka adalah erimpal. Dia memang berimpal, tetapi dengan latar belakang itu tentunya kalau secara adat
yang ditugaskan, yang diamanatkan oleh leluhur kita, seharusnya seorang anak laki-laki itu mengawini impalnya, tentunya mereka boleh dong, boleh melakukan pernikahan, karena secara adat itu, secara tutur itu mereka impal, walaupun di dalam prosesnya itu boleh juga kita melarang mereka, artinya karena secara marga silima sama ginting, dan ginting tentunya tidak boleh. Itu nanti menjadi sorotan publik tentunya pada masyarakat Karo. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga mereka adalah memang turang bayu, mereka arturang tapi memang mereka rimpal. Begitulah kira-kira masalah turang bayu ini. Terus nextnya lagi, arturang itu pada suku Karo itu sebenarnya pada saat orang Karo, laki-laki dan perempuan itu bertemu sebelum melakukan tutur pertama mereka adalah arturang. Arturang artinya setelah arturang itu baru di situ nanti ditanya lebih jauh, kamu beru apa? Beru tarigan. Saya beru tarigan juga, tentunya ini arturang atau yang lain. Saya marga tarigan, si perempuan tadi beru ginting. Terus ditanya, beru ginting, berarti tidak arturang dong, karena dia satu tarigan satu ginting. Tetapi kedepannya ditanya, kamu berekai? Aku bebre tarigan. Dibagai di larturang, kita larturang impal, berarti mamandu aku. Begitulah kira-kira. Itu antara pertuturan seorang laki-laki dengan perempuan dari suku Karo. Tetapi pertama itu tuturnya masih dinyatakan sebagai arturang. Itu makanya tanah Karo itu tidak pernah disebut bumi impal, tetapi bumi turang. Karena itu tadi antara laki-laki dengan perempuan itu bahasa pertamanya mereka adalah arturang begitu. Tetapi setelah dikaji, setelah artutur, maka di situ akan diketahui apakah mereka arimpal atau arturang. Di suku Karo ada juga itu dikenal dengan turang sepemeren. Apa itu turang sepemeren? Turang sepemeren itu adalah salah satu hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang notabene latar belakangnya sebagai berikut. Dia turang sepemeren itu adalah mama saya dengan mama si B itu adalah kakak beradik kandung, dan anaknya mama saya pribadi dan anaknya bibi saya itu, adiknya dari atau kakaknya dari mama saya, memiliki anak perempuan. Mereka ini dinamakan dengan turang sepemeren. Jadi di suku Karo itu mereka ini tidak bisa dilepaskan. Artinya anak beru dari tugas dari turang sepemeren ini sama dengan turang kandung dan sangat menghargai turang sepemerennya juga tersebut. Itu salah satu juga bagian dari arturang di suku Karo. Dan ada satu lagi yang disebut dengan turang impal. Turang impal ini dia latar belakangnya seperti ini dia. Turang impal itu adalah anak bengkila kita. Jadi di mana bapak saya memiliki adik perempuan atau kakak dari perempuan, dinikahi oleh tentunya beru tarigan bibi saya itu, karena saya lah tarigan. Dinikahi bibi saya ini adalah ginting. Jadi pada saat anak dari si ginting ini yang mengawini bibi saya beru tarigan ini, tentunya anaknya adalah beru ginting bebere tarigan. Jadi dia adalah beru ginting bebere tarigan. Jadi si anak dari ginting bebere tarigan itu adalah turang impal saya. Dia adalah anak bengkila saya, anak dari bibi saya. Jadi itu pun sangat dekat hubungannya. Kenapa? Karena turang impal saya ini, dia nanti pada saat melakukan pesta adat suku Karo itu nanti kalimbubu
puang darahnya adalah Kalak Tarigan. Karena anaknya nanti pada saat pesta adat pernikahan, pada anaknya nanti meninggal dunia seumpamanya, atau itu nanti semua kembali ke Tarigan. Pada saat dia meninggal, si mada darahnya adalah ngikut dari bapaknya, itu turangnya, Kalak Ginting. Tetapi puang darahnya adalah Tarigan kembali, karena mamanya adalah Buru Tarigan. Nah, makanya itu kami ini sangat dekat hubungannya, artinya dalam peradatan itu tidak bisa dilepaskan. Turang impal ini sangat sakral dan sangat saling membutuhkan di setiap prosesi peradatan. Itulah yang disebut dengan turang impal. Jadi turang impal itu sebenarnya dia kalau di adat Karo itu dia anak beru menteri. Anak beru menteri dia. Di Jabu Ginting dia menjadi anak beru, di Jabu turang impalnya dia menjadi anak beru menteri atau puang kali bubunya dari si Tarigan tadi. Begitulah dari latar belakang apa itu dengan turang impal. Satu lagi yang perlu kita pahami adalah mengenai turang impal ini. Turang impal ini kita harus sangat hati-hati. Kenapa? Di suku Karo pada umumnya pada dewasa ini, pada saat ini mereka merasa pada saat tidak satu marga dan satu beru mereka adalah reimpal. Tetapi jangan salah, ada suatu di turang impal ini akan menjadi sangat fatal sekali. Kenapa saya bilang fatal? Pada saat muda-mudi atau orang Karo pada saat ini memahami bahwasanya berbeda marga itu udah pasti impal. Padahal turang impal tentunya pasti tidak satu marga. Karena seperti saya uraikan tadi, bibi saya, turang dari bapak saya dikawin oleh marga Ginting, dan anaknya tentu Buru Ginting. Bapak saya marga Tarigan, tentu saya marga Tarigan. Tentunya si perempuan ini adalah Buru Ginting dan saya adalah Tarigan. Dan ini jika tidak kita pahami, kalau kita tidak mengerti, kita tidak bertanya lebih jauh, kita pikir ini adalah bisa boleh menjadi impal kalau kita ketemu di luar dari, contohnya ketemu di Pekanbaru, ketemu di Jakarta, ketemu di Batam, ketemu di Kalimantan. Yang akhirnya kita merasa karena kita tidak mengerti dan tidak begitu peduli tentang adat, oh ini impalku. Sesama orang Karo ketemu di tanah perantauan tentunya akan menjadi sebuah momen khusus, momen menjadi membahagiakan, bahkan bisa menjadi menumbuhkan bibit-bibit cinta juga di antara mereka. Tetapi ingat, hati-hati, jangan-jangan dia adalah turang impal kita. Walaupun kita berbeda marga, berbeda turang, berbeda beru, belum pasti kita menjadi impal, dan bisa saja nanti itu menjadi turang impal kita. Makanya coba tutur dulu dari mana asalnya, siapa bapaknya, dan dikomunikasikan lebih dalam sebelum melangkah ke langkah selanjutnya. Karena ingat, turang impal itu pasti tidak satu marga. Dia pasti tidak satu marga karena latar belakangnya itu tadi saya pertegas sekali lagi. Bibi saya, Buru Tarigan, dikawini oleh seorang marga Ginting, tentu anaknya menjadi Buru Ginting dan saya Tarigan. Pada saat ini tidak bisa. Kalau pada saat melakukan pesta adat ini pasti kacau. Pasti kacau. Kenapa? Karena si turang impal ini tadi, dia pada saat meninggal dunia, menjadikan nanti melakukan pesta peradatan adat Karo meninggal dunia, suaminya nanti menjadi penerima morah-morah namanya. Yang menerima manah-manah adalah turangnya marga Ginting, dan yang menerima morah-morah adalah suaminya nanti. Kan sangat fatal itu. Makanya pesan kami pada saat hari ini, pada acara kita Cakap Karo pada hari ini, sangat sensitif turang impal. Hati-hati dengan turang impal, jangan sampai ada hubungan yang sensitif, bisa kita bilang hubungan asmara, karena ini menjadi sangat fatal, sangat tidak diperbolehkan di suku Karo, agar nantinya ke depan setiap kita melaksanakan kegiatan adat budaya, kultur adat budaya Karo tidak repot, tidak menjadi bully pada masyarakat Karo, dan melakukan kegiatan adat seperti normalnya kita suku Karo. Itulah pesan kami di Cakap-Cakap Karo pada hari ini. Semoga bermanfaat. Menjuah-juah membantah kerina.